Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak salam Asep. sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali setelah pada hari Selasa kita bisa bertemu kembali. Ucapan salam hangat ya, disampaikan dari pengurus APK Bina Usada untuk semua peserta pengusada gelombang 1/5 yang hadir di kesempatan malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum LPK Bina Usada, yang terhormat Ketua Umum PHTRA, yang terhormat Ketua Umum Pakti, Direktur PT Global Herbal Indonesia, Bapak TB Ando Sadroi, Sarjana Keperawatan. Yang terhormat Sekretaris Umum LPK Bina Usada, Ibu Titi Rianti SPD APPH, yang terhormat Sekretaris Umum Pakti, Ibu Sumiati Yasmireja APPH, yang terhormat Sekretaris Umum PPTI, Ibu Mutia Purwanti, dosen pemateri yang sudah hadir di malam hari ini, Bapak Dr. Adian Raditya Chandra, MBBS, MTSM, PhD. Juga yang saya banggakan seluruh peserta didik, mahasiswa yang hadir di perkuliahan malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada malam hari ini, hari Kamis 13 April 2023, kita sekalian masih diberi karunia dan rahmat sehingga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan kuliah D1 pada malam hari ini secara virtual. Bapak dan Ibu, sebagai pembawa acara, saya sangat antusias untuk memandu Bapak dan Ibu sekalian dari awal hingga akhir nanti. Baik Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, marilah kita buka perkuliahan malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum memasuki acara inti, seperti biasa saya sampaikan susunan acara untuk kegiatan malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, absen peserta. Yang ketiga, informasi. Dan keempat, nanti kepada acara inti. Baik, Bapak dan Ibu, menginjak kepada acara pertama pembukaan, alhamdulillah sudah kita buka bersama-sama tadi dengan baca basmalah. Selanjutnya untuk absen peserta, seperti biasa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, dimohon nama dan tempat asal dicantumkan pada layar monitor Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai informasi, dimohon ketika dosen sedang memberikan materi, speaker atau mic-nya dimatikan dulu. Baru pada sesi tanya jawab nanti dipersilakan Bapak dan Ibu untuk membuka speaker atau mic-nya. Khusus untuk sesi tanya jawab, selain nanti Ibu mengacungkan tangan, silakan untuk mengisi pertanyaannya pada chat yang sudah kami sediakan di fasilitas Zoom ini. Baik Bapak dan Ibu, mahasiswa yang saya banggakan, tibalah kepada acara inti pada malam hari ini. Sekali lagi, dosen yang akan memberikan materi, Dr. Ardian Raditya Chandra, MBBS, MTSM, PhD. Materi yang akan disampaikan pada malam hari ini, formulasi herbal TCM. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan kepada dosen. Ya, selamat malam. Terima kasih. Kita ketemu lagi ya. Ada pertanyaan untuk materi-materi yang sebelumnya?
Halo, suaranya kedengeran? Kedengeran, Jelas, dokter. jelas dokter. Jelas. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sementara Belum belum. dulu. Belum. Oke. Kemarin terakhir sampai mana ya? Pemacu cerna sudah? Sampai mana ya kemarin ya? Yang pencahat jantung, kalau misalnya. Pencahar ya? Oh ini ya. Oke. Oke, ini sudah berarti pengharmonis sudah. Pengharmonis sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke formula pemacu cerna. Pemacu cerna ini terdiri dari obat-obatan atau tanaman yang bersifat digestif untuk menguatkan limpa dan membebaskan akumulasi makanan. Untuk sindrom akumulasi makanan. Jadi yang kayak makan buffet gitu ya, jadi makannya banyak, perutnya begah. Jadi dia ada dua klasifikasinya, memacu cerna dan membebaskan akumulasi, dan memperkuat limpa dan memacu cerna. Yang satu untuk pola ekses, yang satu ada defisiennya. Ya, pemacu cerna yang satu ekses, yang satu ada defisiennya. Contoh tipikalnya pao hewan. Jadi ini dia pakai sanca. Sanca itu adalah buah hao. Jadi apa sih yang manisan merah yang kayak koin-koinan itu loh. Itu. Kemudian ada lainnya senju, kemudian live fuje, pakai pansia juga, pakai kulit jeruk juga, sama ada fuling. Senju itu dia fermentata medicinalis, jadi dia gabungan dari beberapa herbal yang difermentasi. Ya, tapi obat utamanya adalah sanca. Ya, dia untuk memacu pencernaan dan mengharmoniskan lambung. Ini untuk sindrom timbunan makanan, gejalanya perut penuh, nyeri, distensi, kembung ya, sendawa, bau busuk, pahit, mual, muntah, atau diare. Selaput lidahnya itu tebal, berminyak, nadinya licin. Ini untuk terapi akumulasi makanan karena pola makan tidak teratur, kadang sedikit, kadang banyak. Makan minum berlebihan, kurang menyesuaikan dingin dan panas. Cenderung sering minum dingin, makan makanan yang goreng-gorengan, berminyak, gitu ya. Untuk memacu pencernaan, mengatasi retensi makanan, regulasi qi, dan mengharmoniskan lambung. Ini tipe ekses.
Ya, ini formula untuk pemacu cerna. Jadi ingat-ingat kita seringnya pakai ini, pakai sancanya ini, sanca. Kemudian juga ada cenpi, kulit jeruk ya. Itu bisa untuk membantu mengatasi perut kembung. Oke, kemudian ke formula purgasi. Herbal utamanya adalah herba purgatif untuk mengatasi sembelit, membersihkan panas, menghilangkan retensi gastrointestinal, lambung dan usus, mencahar retensi air, dan akumulasi dingin untuk sindrom ekses interior. Ya, jadi dia ada 4 jenis. Purgasi dingin, ini untuk ekses panas dalam. Purgasi hangat untuk ekses dingin dalam. Pelumas untuk karena kering dan terkurasnya cairan tubuh. Kemudian penghalau angin ini untuk retensi cairan. Ya, retensi cairan. Oke. Seperti biasa, jadi kalau misalnya untuk formula purgasi atau yang sifatnya eliminasi, kalau dia sudah sindrom eksteriornya sudah beres, itu harus di-stop. Ya, supaya tidak menimbulkan defisien. Karena dengan kita eliminasi, itu akan melukai si sehatnya. Kalau sindrom eksterior belum teratasi dan sindrom ekses interior sudah terjadi, harus diterapi keduanya, eksterior dan interior. Atau lebih dulu membebaskan sindrom eksterior sebelum memulai terapi sindrom dalam. Tapi biasanya kalau sudah seperti ini, kita pakai dua-duanya. Ya, tapi kalau di kasus ini kita bisa membebaskan eksterior dulu, baru eksesnya diberesin. Ya, kalau sudah ada defisien, kalau ada defisiennya harus dua-duanya. Nah, untuk lansia dan yang fisiknya lemah, wanita hamil pasca melahirkan formula ini harus digunakan dengan hati-hati. Ya, karena formula purgasi mudah melukai si lambung dan si sehat ya. Jadi kalau pada lansia dan yang fisik lemah itu dia kondisi badannya atau wanita hamil pasca melahirkan itu sudah defisien, ditambah lagi defisien purgasi. Kalau wanita hamil dengan purgasi bisa memicu keguguran. Nah, jadi ini juga purgasi dipakai kalau efeknya sudah tercapai. Kalau sudah tercapai, di-stop. Oke. Contoh formula yang pertama, tajengsi. Ini untuk pencahar panas ekses. Ya, jadi dia untuk ekses Yang-Ming organ Fu. Dengan gejalanya konstipasi, perut kembung, nyeri, tolak tekan, sering buang gas, demam, naik turun sore hari, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, lidahnya kering dan
ada bintik merahnya yang menonjol, selaputnya kuning atau kering, nadinya tenggelam dan ekses, dan lainnya. Intinya ini sulit BAB karena panas ekses di lambung. Ya. Mangxiao ini adalah garam Inggris. Oke, ini untuk Tatsenji dia purgasi dingin ya. Jadi untuk yang ekses panas, lidahnya harus merah, nadinya cepat, kuat. Kalau dia dingin dikasih ini tidak bisa, tambah dingin. Oke. Kemudian ada formula model lainnya, Tahuang Mu Tantang, kemudian ada Secao Tang, tadi untuk retensi cairan, jadi dia untuk bengkak bisa, gejalanya batuk, ludahnya banyak, dada dan iga, bawah sakit saat batuk, ulu hatinya penuh, keras, mual, nafasnya pendek, ada bengkak, sulit BAB, BAK, sakit kepala. Oke, itu tadi formula untuk cerna, pemacu cerna, dan pencahar. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Sahur? Sahur sekarang. Halo, suara saya kedengeran? Terdengar, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Belum, Pak. Belum, Pak. Dok. Oke. Kita lanjut ya. Pembuang dahak pereda batuk. Pembuang dahak pereda batuk ini ada dua macam herbalnya. Jadi pembuang dahak sama pereda batuk. Untuk menyingkirkan dahak dan meredakan batuk serta sesak. Untuk terapi batuk dan sesek. Dibagi jadi 5 kategori. Pengering lembab dan penyebar dahak untuk sindrom lembab dahak. Pembersih panas dan penyebar dahak, pembuang dahak ya, untuk sindrom dahak panas. Pembasah kering dan pembuang dahak untuk dahak kering. Penghangat dan pembuang dahak dingin. Ini untuk dahak dingin. Kemudian pereda batuk dan sesak. Oke. Yang harus diperhatikan lagi, pembuang dahak ini sifatnya menggerakkan dan menyingkirkan. Sama ya, jadi ini eliminasi juga. Tidak bisa dipakai jangka panjang karena mengganggu qi sehat. Oke, yang pertama, arjentang. Arjentang ini untuk mengeringkan dahak, mengeringkan lembab dan membuang dahak. Jadi yang pertama tadi ya, pengering lembab dan pembuang dahak. Meregulasi qi dan mengharmoniskan jiao tengah. Ya, lembab itu berasal dari jiao tengah. Karena limpa kalau dia tidak bisa berfungsi dengan baik, makanan dan minuman akan tidak tercerna semuanya, sehingga sisa-sisanya akan menyebabkan lembab. Oke, jadi ini
batuk karena lembab dahak dengan gejalanya batuknya dahaknya banyak, putih, mudah dikeluarkan, mual muntah, pusing berdebar, selaput lidahnya putih, basah, nadinya atau putih licin, nadinya licin. Jadi menandakan kalau dia ada lembabnya. Ya, jadi ini analisis sindrom dan terapinya. Ini tipikal terapi untuk batuk lembab dahak akibat disfungsi transportasi dan transformasi lembab oleh limpa dan retensi dahak yang menyerang paru-paru. Oke, yang kedua, Suzhi Jiang Qi Tang. Untuk menurunkan qi, meredakan sesak, membuang dahak, membebaskan batuk. Ya, ini untuk sesak dan batuk karena ekses di atas, defisien di bawah. Jadinya di paru dia ada eksesnya, polanya ekses, ginjal dia defisien. Ya, gejalanya sesak, batuk banyak dahak, rasanya penuh, tertekan di dada, nafasnya pendek, pinggangnya sakit, kaki lemah, ada bengkak di tungkai, selaput lidahnya putih licin, nadinya senar dan licin. Oke, jadi ini tipikal untuk terapi sesak dan batuk karena ada dahaknya mengganggu paru-paru. Kemudian selain itu ada Qingqi Huatan Wan, ada Ting Chuan Tang, ada Peimu Kualausan. Dia masing-masing untuk membersihkan dahak, membersihkan panas, buang dahak untuk dahak panas. Kalau yang pertama ini dahak lembab ya. Yang ini dahak panas. Peimu Kualausan ini dahak kering. Ting Chuan Tang ini untuk pereda sesak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada Pak, apakah batuknya itu untuk semua usia? Ya, gimana? Pak Dokter, kondisi yang batuk itu tadi apakah untuk semua usia? Ini untuk lebih ke arah dewasa. Tapi kalau yang ini untuk anak-anak bisa. Cuma dosisnya kita turunkan aja. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya. Ya, ada Dokter, lagi? izin Ya. bertanya. Ini kan yang untuk apa namanya melukai paru-paru ya dokter ya. Obatnya kan Gimana? lebih ke paru-paru ya dokter. Herbalnya kan untuk membersihkan paru ya dokter. Ya.
Oke. Kalau misal ada orang yang dari lidahnya itu terlihat merah, terus di depannya agak bengkak, selaputnya kuning, itu cocok nggak untuk obat yang ini, Dok? Keluhannya apa? Ini kan Nadinya licin. pembersih. Ini kan pembersih dahak ya, Betul, membersihkan pembersih dahak. dahak. Itu kan tadi ada asma juga kan di situ ya? Tadi kan Ya, ada asma juga, ada sesak nafas juga ya? Heeh. ya. Sebenarnya gini ya, kita kalau mau ya, istilahnya kalau mau kita rotasi bisa. Jadi misalnya yang pertama Nah, pembersih dahak, pereda sesak mm-mm. gitu ya. Itu kan lebih dominan untuk Nah iya. membersihkan dahaknya, ya kan? Oh gitu, Dokter. Membersihkan Iya. dahaknya sama meredakan sesaknya itu belakangan. Jadi ini karena dahak ada sumbatan dahak, dia jadinya sesek. Itu mekanismenya ya. Atau yang kedua, dibalik aja. Jadi sesek, terus ada dahaknya juga. Kan bisa. Jadi Iya. lebih dominan yang mana? Nah, di situ itu yang kita kuatin herbalnya gitu. Walaupun Kenapa sama-sama herbalnya itu nggak boleh walaupun sama-sama itu ya, misalnya ini sindromnya sama nih, ada lembabnya, juga ada seseknya, ya kan? Kita mau pakai yang formula yang pembuang dahak bisa, asalkan nanti ditambahin pereda sesak. Dengan catatan dia juga ada dahaknya gitu loh. Kalau dia Baik, Dokter. murni, Kalau dahaknya itu mengandung darah? nah dilihat lagi dahaknya ada darahnya, berarti kan sudah masuk aspek yang lain kan. Kenapa kok darahnya ini bisa keluar dari jalurnya, ya kan? Itu harus dicari tahu penyebabnya apa. Nanti tinggal ditambahkan gitu loh. Jadi dilihat yang Tinggal ditambahkan berat yang dosisnya. mana. Ditambahin formula yang Oke. untuk tambahin herbal yang untuk cegah darahnya ini, kenapa darahnya bisa keluar Mencegah dari darah. jalurnya gitu. Bisa karena panas atau pola ekses, bisa karena defisien kan. Jadi kita tinggal lihat mau diapain Betul. untuk mencegah si darahnya supaya nggak keluar lagi gitu loh. Kalau misalnya ekses ya kita buang, yang kelebihannya kalau kurang kita tambahin kekurangannya. Jadi balik lagi intinya keluhan beratnya itu di mana? Itu yang ditambahin, yang difokuskan. Sisanya ngikut. Oke. Berarti ini Itu ya. keluhannya dahak ya, Tapi Dokter ya? hati-hati karena ini ada dahak. Karena ada dahak, dia bisa bikin sesek. Kalau misalnya sesek aja, Iya. kita lihat lagi sesek kenapa. Intinya semua dikaji ya. Jadi karena dalam TCM kan kita lihat ini polanya ekses atau defisien, dia polanya berlebih atau kekurangan. Dahak pun juga bisa datang dari karena kelebihan, juga bisa datang karena kekurangan. Ya kan? Kita harus kaji lagi, itu harus dianalisis. Ini polanya apa? Kalau dia kelebihan, berarti kita harus kurangin. Kalau dia kekurangan, kita harus tambahin. Kalau dua-duanya ada, kita harus lihat yang mana yang lebih berat. Misalnya, kelebihannya lebih banyak nih, ya udah kita kurangin sama kita tambahin juga yang kekurangan. Tapi untuk yang nguranginnya itu lebih banyak. Kenapa? Kalau cuma kita kurangin aja, yang kekurangan bakal tambah kurang. Paham ya? Sampai sini ya?
Oke, dokter. Oke, kemudian kasus satunya Iya, terima lagi, kasih, kalau dokter. misalnya dia Mhm, kekurangannya lebih dominan, kelebihannya mhm. Kelebihannya eh, lebih sedikit. lebih sedikit, kita banyakin Mhm, yang kekurangan. Tapi kita juga iya, kurangin ini tambahin, kelebihannya. Intinya, kenapa? Karena kalau kita seimbang. tambahin aja, yang kelebihan bakal nambah banyak. Mmm, iya benar. Ya, paham ya? Jadi ini prinsipnya balik lagi, balance, yaitu yin yang. Iya, Semua kan mhm, harus seimbang. Tinggal kita lihat di pasien yang mau kita obatin ini, dia tidak seimbangnya di mana. Itu yang ditambahin, gitu. Atau dikurangin. baik, dokter. Ini Oke? ada efek Mhm, sampingnya ya, dokter ya? Semua, herbal ini ya? Kayak tadi kan, dia, mhm. eee, apa namanya itu, menurunkan qi kayak gitu ya? Iya, gini ya, herbal jangan beranggapan herbal itu aman, tidak ada efek samping, Yang nggak ada. terbaik ya? Iya, Semua mhm, pasti ada. Walaupun yang kita bilang, oh ini aman ini, misalnya kayak jahe ada. Jahe kan bisa dibilang paling aman kan, herbal aja, bisa dikonsumsi kan, iya, terus kan. iya, Tapi apa kecuali kalau sakit misalnya, lambung ya? gimana kalau misalnya jahe dikonsumsi setiap hari? Bisa menyebabkan Bahaya, sulit BAB kan? betul. Nah, jadi ada nggak efek sampingnya? Ada kan? Itu surat BAB. Jadi pasti ada efek sampingnya. Kapan tidak ada efek sampingnya? Kalau kita gunakan sesuai dengan indikasinya. Itu. Tapi efek samping memang untuk herbal lebih kecil dibandingkan obat kimia ya. Tapi dia kerjanya lebih lambat. Itu aja. Jadi kita kan ngerjain itu lebih herbal tuh istilahnya lebih ke detail gitu loh. Dia benerinnya itu sampai kecil-kecilnya. Kalau obat kimia benerin yang kelihatan gedenya. Iya, Nanti sisanya baru badannya kita yang benerin sendiri kalau sudah beres. Seperti itu. Tapi kalau dengan menggunakan herbal itu dibantu semuanya. Makanya kerjanya lebih lambat. Efek samping pasti ada. Jadi hati-hati. baik, dokter. Untuk formulanya ini sendiri, Mhm. eee, ini sudah diracikkah? Kita tinggal membelikah atau kita memang mencari gitu, dokter? Karena ini kan ini ya, agak sulit-sulit ya seperti Kalau formula seperti ini seperti kita puyer gitu. kita racik sendiri. Oh, racik Karena sendiri ya, dokter ya? karena seperti ini biasanya jarang ada obat jadinya. Untuk batuk Nah, dan batuk berdahak ya, batuk berdahak dahak itu dahak darah deh yang tadi. kalau dahak darah ya nggak bisa semua ya istilahnya ya. Kita pakai formula yang di sini pun juga pasti Mhm, ada modifikasinya. Nggak mungkin nggak. baik. Gitu. Tapi kita bisa ikuti ini prinsipnya. Jadi maunya mau diapain gitu loh pasiennya nih. Mau dibuang dahaknya dulu, Mhm, em, terus keluar darahnya ini seperti apa? Apakah dia eh, keluar darah karena pola warnanya defisien? hitam ya? Apakah dia keluar Mhm, darah karena polanya ekses? Kan nanti baru baik, bisa bisa tahu lagi. Dan dia itu iya, dingin apa panas? Kan seperti itu ngelihatnya. baik, dokter. Ya, gitu ya. Iya, Untuk iya, cara untuk batuk meraciknya, dahak, mhm, itu kita sudah ada sih sebenarnya yang eh, beredar sekarang ya, obat batuk ibu anak itu salah satunya. oh yang itu, obat ibu Ya, anak, ya. itu dia tapi lebih moderat sih. Itu untuk Jadi peluru dahak ya, dokter ya? peluru dahak, pereda batuk, Pereda batuk.
Ya, tapi lebih moderat. Tapi itu nggak pereda sesak ya, ibu dan anak itu? Bisa juga, cuma Bisa juga. efeknya nggak terlalu kuat. Oke. Ditambahin Di- apa dokter? Pereda sesak misalnya kita bisa pakai yang herba aromatik. Misalnya pakai ini bisa, tergantung makanya sesaknya dia kenapa? Yang bermasalah apa? Gitu loh. Jadi kita sesak juga ngelihat-lihat dia permasalahannya di mana. Apakah karena pernafasan kan dalam teori TSM kan dari paru dan ginjal. Apakah dia karena permasalahan parunya atau ginjalnya? Gitu. Baik dokter, terima kasih banyak. Ya, gitu ya. Jadi apa ya? Iya. Mungkin kalau herbal ini mungkin kalian belum dapat teori dasarnya, jadi belum Iya. gitu paham ya apa yang saya omongin gitu ya. Iya, jadi Eh, masih ngambang dokter. Ya, tapi intinya Iya. begini. Intinya gini. Teori dasar kan sudah dapat secara garis besarnya ya. Oke. Jadi Iya. intinya adalah holistik, ya kan? Yap. Holistik dan yin yang itu tadi. Yin yang itu apa sih maksudnya? Antara panas, nggak cuma panas dan dingin luar dalam kemudian ekses defisien aja, enggak. Tidak sesimpel itu dibaginya gitu loh. Iya. Jadi, tapi kita juga mempelajari interaksi antara keduanya itu. Jadi, yang satu panas, yang satu dingin. Itu gimana dia hubungannya? Yang satu luar, yang satu dalam, gimana hubungannya? Yang satu kuat, yang satu lemah, gimana hubungannya? Gitu. Dan pada akhirnya yin yang itu adalah keseimbangan. Jadi yin yang-nya seimbang, tubuh nggak sakit. Intinya itu ya dokter. Ya, dan ditambah lagi holistik ya. Ada tambahan Iya, lagi iya. holistik. Holistik itu apa artinya? Bukan cuma manusia kita ngelihat secara keseluruhan, enggak. Tapi hubungan manusia dengan sekitarnya, dengan orang-orangnya, manusia dengan alam, manusia dengan langit. Yo. Ya, kalau misalnya gampangannya ya cuaca. Ya. Kita nggak bisa ngobatin orang yang datang dari dataran tinggi dengan obat yang sama pada orang yang datang dari dataran rendah, pinggir pantai. Kenapa? Karena sedikit banyak dia kondisi fisiknya pasti ada perbedaan. Ya, seperti itu ya. Kan mungkin dari Iya, kalian baik, juga dokter. banyak menerima pasien dari luar kota ya. Nah, pasien dari luar kota kita harus tanyain lagi, kita harus tahu dia Cuaca di tinggal sana itu di gimana gitu ya? kondisinya seperti Iya, apa. iya, iya. Itu jadinya dibilang simple enggak, rumit. Ya, Iya, ada yang rumit, ada yang enggak gitu loh. gitu. Karena balik lagi di dasarnya adalah keseimbangannya itu tadi. Oke. Simple kan? Keseimbangan itu kan simple kan? 50-50 kan? Nah, Iya. cuma 50-50 itu faktor yang mempengaruhi itu banyak. Itu rumitnya di situ. Dokter, mohon maaf, ini Ya, termasuk penyakit yang apa namanya kalau kata kita kombinasi gitu ya? maksudnya? Kombinasi seperti sesak,
sesak nafas ya, asma Mm-mm. dengan batuk berdahak gitu. Itu termasuk penyakit kombinasi atau enggak tuh dokter? Karena penyakitnya Nah, apa? Saya 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 ada asma, tapi saya ada sesak juga, tapi saya paru-paru saya suka sakit atau jantung saya suka sakit kayak gitu-gitu. Itu termasuk penyakit kombinasi nggak sih dokter? gini, eh, di dalam TCM kita nggak lihat penyakitnya apa. Ciri-cirinya aja. Gampangannya ya gini ya, kan mungkin udah dapat teori dasar udah kelar semua? Belum? Udah ya Belum harusnya ya? dokter, belum, Oh, belum ya? belum. Nanti kalau dapat diagnosis, itu Mm-mm. akan ada perbedaan yang namanya penyakit dan sindrom. Ya, Iya, satu iya, penyakit bisa memiliki beberapa sindrom. iya. Satu sindrom bisa dimiliki beberapa penyakit. Hmm, Paham konsepnya ini? iya. Ya, jadi pneumonia misalnya, pneumonia aja. Pneumonia bisa ada sindrom dinginnya misalkan ya. Paru-paru dingin deh. Misalnya seperti itu ya, atau lembab dingin. Ya, itu di pneumonia ada. Tapi di bronkitis atau di radang tenggorokan deh, itu juga ada sindrom itu. Hmm, Ya, jadi kalau misalnya ini formula ini bisa digunakan di penyakit apa saja. Banyak macamnya. Tapi untuk penggunaannya di sindrom apa? Ya sindrom lembab dahak itu tadi. Itu paham ya? Insya Allah dokter. Udah nangkap belum konsepnya? Iya. Intinya seperti itu. Jadi kita nggak lihat ini penyakitnya apa. Oke, misalnya dia sesek, ya udah kita anggap ini sesek. Berarti kita mikirnya udah, oh ini antara parunya atau ginjalnya. Pokoknya nanti treatmentnya harus meredakan sesaknya itu gimana. Cuma kita nggak tahu penyebab sesaknya apa kan. Apakah ada dia lembab dahak itu tadi atau yang lain. Atau misalnya si parunya nggak bisa nyebar. Jadi dilihat yang mana. Kalau udah ketahuan, oh ini lebih ke arah lembabnya, menyebabkan si paru tidak bisa menyebar. Kita buang dahaknya, kita bantu sebarkan si parunya sedikit. Beda lagi ceritanya kalau ini si parunya nggak bisa nyebar, ada dahaknya sedikit. Kita sebarkan si parunya, kita buang dahaknya yang sedikit itu. Jadi kan beda kan treatmentnya? Titik Iya, beratnya kan beda. iya. Ya, jadi seperti itu. Itu sama nggak seperti diagnosis awal ya? Jadi kita Maksudnya? tuh mendengar mendengar suara batuknya gitu. Gitu nggak dokter? Makanya kayak kalau dokter kan suka kita tanya nih, dokter ini kenapa ya seperti ini kata dokter. Oh itu harus tahu dulu kenapanya begitu kan ya dok. Artinya diagnosa kita mendengar itu juga penting ya dokter. Dari cara dia batuknya, oh ini batuk kering apa, batuk lembab atau batuk dingin gitu ya. Iya. Iya, iya, Jadi iya. Aduh, baru dalam ngeh. TCM kita ada 4 cara pemeriksaan. Itu bakal kepake semua. Apa Sama tuh aja. dokter? Ya, melihat, mendengar, Hah? meraba, dan menanyakan. Itu 4 cara pemeriksaan. Nanti dapat di mata kuliahnya yang harusnya aku puntur ya kemarin bilangnya. Oh Seperti gitu. itu. Intinya untuk pemeriksaan
Mhm. Ada persamaan lah sama konvensional ya, ada. Cuma kita biasanya ada perbedaan. Kalau konvensional lebih ke fokus di permasalahan dia, kita fokus juga ke yang lainnya. Baik. Kalau Oke. saya terus terang, Hmm, diagnosa awal saya itu biasanya orang itu saya diagnosa dari saya mendengar suaranya. Dari mendengar suara boleh saja. Cuma kalau saya pribadi biasanya lebih ke yang tadi saya ceritain itu. Cuma ya balik lagi. Saya kadang saya gabungin sama yang konvensional. Karena kalau konvensional itu kan untuk wawancara lebih struktur. Lebih terstruktur, jadi lebih enak gitu. Itu balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Iya, Dok. Balik ke Lanjut, Dok. kalian sendiri. Oke. Kita lanjut. Ya. Boleh tanya? Ya, silakan Pak. Ini ada kasus. Kasusnya gini. Sebelum dia sakit batuk, ini yang bersangkutan kerjanya bagian pemasangan plafon gipsum. Jadi kerjanya tempel gipsum di amplas sampai rapi baru dicat. Nah, orang tersebut dia menderita batuk sesak sudah agak setahun lebih. Jadi saya kasih herbal, sesaknya kurang, dahaknya tiap hari keluar banyak putih-putih dia. Ada tepung, ada tepung putih-putih bersedut. Kemudian pernah di darah. Nah, yang dia nggak sabar tiap hari keluar dahak, dia nggak mau. Gimana caranya? Sekarang kan kita keluarkan setiap dia batuk, dahaknya itu ada tepung, kelihatan putih-putih gitu dahaknya itu. Bercampur. Sekali-sekali ada darah, tapi tak sering. Sekali-sekali. Selama menderita, kalau nggak salah 3 kali ada berdarah. Tapi yang paling parah, setiap dia setelah makan herbal yang saya formulakan, itu dahaknya, cuma dia nggak mau dahaknya keluar. Ya gimana cara dok? Kita mau habisin yang setiap dahaknya keluar, buang dahak, itu putih. Mengandung kayak apa, tepung-tepung kelihatan sama dia. Nampak putih dia. Tapi sesaknya kurang, cuman dia dahaknya keluar terus, dia nggak mau. Gimana caranya? Ya, berarti harus dikasih tahu, Pak. Karena balik lagi ya, kita juga harus edukasi pasien ya. Misalnya, yang kayak ini deh, retensi makanan tadi ya. Ya. Misalkan seperti itu, dia perutnya begitu makan, perutnya begah gitu. BAB-nya masih bisa keluar, cuma perutnya begah. Nah, kita setelah kita periksa, oh ini ada lembabnya. Nah, lembab itu kan harus kita keluarin kan, walaupun dia BAB, ya anggaplah agak sulit atau gimana gitu ya. Jadinya kan itu karena ada sumbatan. Berarti kita harus edukasi pasiennya, Pak, Bu, ini setelah minum herbal dari saya bakal ada mencret ya, atau BAB-nya itu relatif lebih cair, lebih lembek. Ini harus diberitahu supaya pasiennya ngerti. Ini artinya kita lagi istilahnya kayak lagi detox mereka. Dalam kasusnya Bapak pun sama. Kalau dia nggak keluar dahaknya, sesek terus, apalagi dengan kerjaannya masih dilakukan, ya kan? Ya. Begitu, jadi kita harus bisa bilangin pasiennya ini selama dia
dengan dia batuk dahaknya banyak ada tepungnya itu, dia tidak ada kecenderungan ke arah makin lemes, artinya ke arah defisien ya, diterusin. Yang dia keluhkan itu setiap batuk, sering batuk, dahaknya banyak. Saya bilang ini kita bongkar yang ada dalam tepung-tepung yang selama dia kerja itu masuk dalam paru-paru berapa banyak nggak tahu. Setiap dia berdahak itu putih keluar, ada campur sama tepung, kelihatan tepungnya. Nah, Iya. dia bingung nggak mau, gimana caranya. Saya bilang kalau itu mau dikeluarin, kalau nggak keluarin itu ya nggak bisa, saya bilang. Iya, ya seperti itu Pak. Kita kasih pemahaman aja. Oh, maaf. Iya, Saya dapat kalau yang satu lagi, Dok. ya, Masih boleh lanjut? Masih boleh lanjut, Dok? ya, silakan Pak. Kasus yang kedua, ini lain. Dia tidur, di ruangan dia tidur itu memasang itu obat anti nyamuk gulung tuh 3. Satu malam tuh 3 dia pasang, supaya nggak ada nyamuk. Gitu. Nah, terakhir jadi TBC dia, muntah darah. Muntah darah, banyak. Kalau muntah darahnya kadang pakai rantang dia nampungnya. Pakai rantang dia tampung banyak. Jadi saya kasih herbal. Ini gagal, saya nggak berhasil. Kemudian meninggal dia orang. Karena sering muntah darah. Ya. Jadi kasih herbal untuk menghentikan pendarahannya, batuk darahnya berkurang. Kemudian dia sering batuk kalau malam. Sering batuk berarti dingin. Ya. Yang saya kasih herbal itu dia, maaf Dok, maksud saya itu parunya memang sudah berlobang gitu. Ya. Sudah nampak tidak lobang. Nah itu dia keluar dahak terus keluar. Ini ada campur darah Dok. Berkurang. Utamanya terus berkurang bulan lebih. Berkurang dia terus. Nggak sampai selesai orangnya meninggal. Itu gagal saya. Di mana kesalahannya, Dok? Gini, biasa kalau sudah seperti itu dan lama ya, kita harus lihat lagi dia ada nggak kecenderungan ke arah defisiensi. Itu yang tadi saya maksud, Pak. Jadi seimbang, kita tetap seimbang. Jangan berpikiran, oh ini ada dahaknya, udah gitu aja. Jadi kita buang dahaknya. Ya, yang lain pun diingat-ingat ya. Untuk terapi kita nggak cuma istilahnya nyerang aja gitu loh. Kita harus bisa rebuild juga, membangun juga. Ya, paham ya? Jadi kan ini kayak badan tuh kan kayak negara ya. Jadi kita ada sesuatu yang berlebih kan kita harus ada yang baru datang dari luar tuh, patogen luar tuh kita harus perangin kan. Ya kan? Perangi itu menggunakan apa? Resource-nya dari kita kan. Berarti resource-nya kita itu berkurang untuk memerangi gitu loh. Dengan bantuan herbal pun sama. Kita kasih herbal eliminasi, itu ngabisin resource juga. Nah, masalahnya, ini kan semua ada range-nya ya. Misalnya, resource-nya, range-nya 80 sampai 100. Setiap orang kan berbeda. Ya kan? Ada yang tergantung lagi dari banyak faktor deh. Jadi intinya misalnya 80 sampai 100 untuk si A nih. Dia pertama resource-nya ada 100. Pakai perang atau kita kasih eliminasi itu 100 berkurang 90 berkurang sampai 80. Terus turun ya. Nah, kita eliminasi kan karena yang berlebih ini banyak kan jadinya kita nggak bisa
sebentar gitu ya, jadinya kan terus mungkin jangkanya cukup panjang ya. Sampai 80 itu kan udah batas bawah kan. Nah, 80 tapi yang eliminasinya belum selesai ini, masih ada. Kalau kita kasih lagi, berarti kurang kan, jadi 70 kan. Ya. Nah, ini sampai saat ini gimana? Kalau misalnya, oh udah deh habis ini eliminasi terakhir nih. Misalnya ya, eliminasi terakhir. Setelah 70, setelah ini selesai. Jadi kalau misalnya sampai 70 ini mungkin badannya masih bisa balikin sendiri. Di Uber dari mana? Dari makan, minumnya. Tapi itu kan susah kita kontrol kan? Ya. Ya kan? Kita nggak tahu nanti dia misalnya, karena banyak faktor yang bisa menghabiskan resource itu. Ya, selain dari herbalnya, dari pengobatannya, eliminasi tadi, bisa juga dari kegiatannya dia sehari-hari. Ya, misalnya dia kerja, dia sex life-nya gimana, itu kan ngabisin resource juga semuanya kan? Ya, jadi seperti itu juga kita pertimbangkan. Nah, misalnya sudah seperti itu, jadi gimana? Kalau misalnya dari kalian merasa, oh ini bisa diperbaiki dengan badannya dia sendiri, ya sudah, lakukan itu tanpa harus ada tonik. Tapi misalnya kalau dia nggak bisa, ngerasa, oh ini nggak susah ini, ya udahlah, tambahin tonik sedikit. Supaya apa? Supaya nggak sampai ke 70. Gitu loh. Syukur bisa 80 atau 75. Gitu Pak maksudnya. Jadi lama-kelamaan penyakit kayak gini deh. Penyakit lama itu akan menyebabkan panas. Ini nanti semua dapat didiagnosis ya. Kalau misalnya nggak dapat, dicatat aja ini konsepnya seperti ini. Penyakit lama itu akan menjadi panas. Logikanya atau analoginya itu kayak gimana? Baju yang ditumpuk terlalu banyak, itu paling bawah bakal panas. Ya kan? Walaupun bajunya adem, dingin. Ya, panas lama-kelamaan akan menghabiskan cairan. Ya, lama. Jadi kan yin yang-nya udah nggak balance kan? Nah, jadi seperti itu. Ekses bisa menyebabkan defisien. Oke, ceritanya gimana? Misalnya, ekses lembab itu tadi, patogen deh. Dari luar ada lembab. Menyebabkan atau misalnya makan makanan yang sifatnya gorengan terus. Jadi kan banyak minyak ya. Ya. Banyak minyak itu anggapannya kan lembab. Nah, itu bisa menyebabkan fungsi limpa itu terganggu, yaitu transportasi dan transformasi makanan itu tadi. Ya kan, karena ada lembab, ya kan? Berarti kan dia distribusi nggak bisa lancar. Akhirnya menyebabkan limpa dan fungsi limpanya menurun. Jadinya defisien. Pola defisien. Ya, atau panas, ekses panas itu bisa menyebabkan defisiensi yin kan? Karena cairannya habis. Pendinginnya Kering. habis. Pendinginnya habis. Ya, panas ya, bukan kering ya. Kering lain lagi.
Oke, sampai sini nangkep ya. Ya. Kemudian Lanjut, Dok, lanjut. Ya, satu lagi. Defisien bisa menyebabkan ekses. Gimana ceritanya? Cilimpa menurun. Kekurangan cilimpa. Kenapa? Banyak faktor. Misalnya dia banyak mikir, misalnya dia banyak pikiran, jadinya jarang makan. Waktu makannya nggak teratur. Itu tadi ya. Jadi kan bisa menyebabkan cilimpanya menurun. Karena nggak ada masuk asupan nutrisi ya. Terus karena cilimpanya menurun, fungsi limpanya menurun, menyebabkan transportasi dan transformasi makanan dan minuman itu terganggu. Menyebabkan terjadinya lembab. Berarti kan udah ada ekses kan? Ya, Dok. Nah, jadi seperti itu. Ekses bisa menjadi defisien, defisien bisa menjadi ekses. Panas bisa menjadi dingin, dingin juga bisa menjadi panas. Dingin menjadi panas itu yang tadi saya ceritain. Pakaian dingin ditumpuk banyak, itu Yang bawah. hangat. Nah, Begitu juga panas. Panas lama-kelamaan bisa jadi dingin. Kenapa? Karena dia ngabisin semuanya. Ngabisin semua, ngabisin cairan, ngabisin yin-nya, yang notabene itu adalah bahan bakarnya dia, otomatis panasnya makin lama berkurang kan? Makin berkurang, jadinya dingin. Seperti itu. Jadi itu adalah yin dan yang. Nanti kalau dilihat, itu konsepnya mirip dengan hukum kekekalan energi. Jadi dia nggak bakal bisa hilang. Kalau hilang itu udah mati, berarti orangnya udah terminal lah. Ya, itu kita mau nolong juga sulit. Dia pasti berubah. Dia saling berubah. Berubah sampai seberapa banyak, ada persentasenya. Nggak bakal berubah semua, tapi ada beberapa bagian yang berubah. Jadi itu yang dinamikanya itu seperti itu. Itu ya. Jadi diperhatikan lagi untuk terapi, jangan berasumsi kalau misalnya sesek, oh ini sesek nih kita sebarin si parunya. Sesek artinya si paru tidak bisa nyebar. Ya kan? Anggapannya gitu ya. Si paru tidak bisa nyebar. Berarti kita harus sebar si parunya. Kalau kita sebar si paru berarti otomatis pakai herba aromatik kan, yang pedas. Permasalahannya adalah kita harus cari tahu kenapa si parunya nggak bisa nyebar. Ya, paham ya? Itu yang harus diketahui. Si parunya nggak bisa nyebar, kenapa? Apakah ada sesuatu yang menghambat, atau dia tidak kuat untuk nyebar? Kan beda. Ya kan? Itu beda. Konsep treatment-nya nanti jadinya berbeda juga. Oke, gitu ya. Dok, yang mau saya tanyakan itu, yang kasus pertama itu yang dahaknya keluar, batuk sesaknya pun kurang. Nah,
dia sering keluar dahak. Keluhannya setiap dia asal batuk ada dahak keluar itu. Apakah formula yang saya terapkan sudah benar? Hanya keluhannya dia nggak mau dahak keluar gitu banyak. Dia nggak mau batuk boleh tapi jangan berdahak. Ya nggak mungkin kan? Karena masih batuk hanya keluar yang putih-putih itu. Apakah formula yang herbal yang saya kasihkan sudah benar gitu dok? Gini ya Pak, kalau benar apa enggaknya saya nggak bisa nilai. Ya. Karena balik lagi kan pasien kita nggak lihat gitu loh, nggak periksa juga. Jadi misal Bapak nanya saya, nanya yang lain pun jawabannya akan sama. Jadi saya kembalikan lagi dari pemeriksaannya Bapak, menurut Bapak lembabnya masih ada atau tidak, dahaknya masih ada atau tidak. Kalau dahaknya masih ada, berarti dengan formula itu pasti dia kalau batuk pasti ada dahaknya keluar. Kalau dia dahaknya sudah tidak ada, tapi begitu batuk dia keluar dahak, berarti ada sesuatu yang salah. Dia batuk keluar dahak, tapi dahaknya mengandung tepung-tepung itu putih. Iya, balik lagi dari Bapak terapinya sesuai nggak gitu aja. Sudah Kalau sesuai, misalnya baik, kondisinya membaik. Iya, iya itu maksud saya. Jadi kalau misalnya kan terapi sesuai, pasien ini harus diterapi seperti itu. Kalau misalnya dia menolak, ya berarti dia nggak mau diobatin, udah gitu aja. Ya benar. Terakhir saya berhentikan, karena dia nggak mau dahak keluar gitu. Ya nggak bisa, saya bilang dahak itu keluar kan, setiap keluar dahak ada putih-putihnya, kotor gitu dahaknya. Iya, iya itu balik dari Belum kita lagi gimana keluar. memberikan pemahaman ke pasien. Oke. Gitu. Oke, Dok. Jadi misalkan kan ada yang kita misalnya mau buang lembab gitu. Kan misalnya harus dipakai misalnya membuang lembab lewat BAB ya, lembab di usus jadinya harus bakal mencret nih, bakal diare nih pas minum herbalnya nih. Tapi kalau kita nggak kasih tahu pasiennya, begitu dia mencret sekali, di stop itu herbalnya. Anggapannya, oh ini nggak bener nih, saya minum ini diare, ya kan? Padahal kalau dia minum, misalnya kita kasih tahu, oh ini diminum 3 hari ya, gitu ya, misalnya. 3 hari, dia baru minum sehari, terus nggak dilanjutin lagi, 2 harinya berarti kan masih sisa kan yang lembabnya itu kan. Kalau kita masih sisa berarti keluhannya dia akan timbul lagi kan, sama lagi gitu loh. Benar, ulang lagi. Ya, berulang lagi. Jadi kita harus bisa menginformasikan ke pasien kalau minum ini bakal seperti ini, tapi itu tidak apa-apa karena proses detox atau gimana lah, yaitu pinter-pinternya dari kalian ngerangkai kata supaya pasien itu bisa paham gitu loh. Ya, seperti itu ya. Ya, terima kasih Dok atas penjelasannya Dok. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain paham ya, jadi untuk treatment, untuk pengobatan nggak peduli mau pakai herbal, akupuntur, bekam, dan lain-lain, kita harus bisa informasikan ke pasiennya. Tujuan kita melakukan pengobatan ini apa? Misalkan kita akupuntur, kita keluarin darahnya. Jangan nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba langsung dikeluarin darahnya aja. Tujuannya apa? Itu ya, karena ada yang nggak bisa terima. Walaupun hasilnya itu bagus, bisa juga dituntut nanti, atau pasiennya tidak senang.
Oke, begitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Dok. Terima kasih, Dok. Untuk saya sudah cukup. Mungkin yang lain. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke formula penghangat dalam. Ya, ini terdiri dari herba yang hangat dan panas, menghangatkan interior, memulihkan yang, menghalau dingin, melancarkan meridian. Untuk terapi sindrom dingin interior. Ya, menghalau dingin. Oke, dibagi jadi dua, penghangat ciao tengah, menghalau dingin untuk terapi dingin defisien ciao tengah. Dingin defisien berarti dia tipe dingin yang disebabkan oleh defisien. Ya, kemudian yang kedua formula pemulih yang terapi kolaps. Jadi ini yangnya sudah sedikit, tinggal sedikit. Ya. Yang sindrom kritis kolapsnya yang karena menurunnya yang Qi dengan ekses yin. Jadi yangnya sedikit membuat yin-nya relatif ekses dan ada dingin lagi. Oke. Harus diperhatikan kontraindikasi pada kasus panas sejati dengan gejala dingin semu. Apa itu dingin semu? Berarti karena panas sejati nggak bisa, jadi ekses. Dingin semu juga nggak bisa. Dingin semu nih gimana sih maksudnya? Panas sejati, dingin semu karena panas sejati, jadi saking panasnya, dinginnya keluar. Ya, atau panas sejati dengan gejala dingin semu. Jadi dia artinya dalamnya panas. Kalau yang tadi dalamnya dingin. Paham maksud sampai sini maksudnya? Dok, apakah sama dengan orang demam tapi keringat dingin dia? Itu. Iya, kurang lebih Demam seperti itu panas. dah. Seperti saya berapa hari yang lalu demam panas, tapi saya terasa panas tapi keringat saya dingin gitu. Saya panas. Apa Gini ya. Gini. Ini kan dingin defisien, ini kan berarti dia gejalanya dingin karena defisiensi dari panas. Ya kan? Gejalanya dingin karena kekurangan panas. Ya, sampai sini paham ya? Nggak bisa, ini formula ini nggak bisa dipakai untuk dingin karena dalamnya panas. Ya, yang satu beda. Yang satu ini dia dingin karena dalamnya itu kekurangan panas. Yang satu dingin karena dalamnya itu panas. Jadi dia sakit karena panasnya, dia dorong dingin keluar, dorong yin-nya keluar. Yang satu bedanya karena dia kekurangan penghangat, jadi panasnya tidak bisa mengalir keluar. Dia dingin. Halo Mbak, tolong Mbak, suaranya masuk recok tuh, ganggu. Iya, siapa tuh yang bocor? Ya, gitu ya. Udah paham, nangkep konsepnya? Udah mulai nangkep, Dok. Ya, jadi
yang harus diperhatikan juga penggunaan formula penghangat dalam harus mencermati variasi antara sindrom dingin dan panas. Ya, harus diperhatikan juga gejala itu bisa overlapping. Ya, gejala itu bisa menipu. Ada istilahnya sebenarnya dingin tapi manifestasinya panas. Jadi dingin sejati, panas semu. Atau kebalikannya, dingin semu, panas sejati. Cenhan jare sama cenre jahan. Itu ada. Seperti itu. Itu nanti didiagnosis, ya. Bisa tanya-tanya lah istilahnya. Konsepnya itu seperti apa sih? Gitu. Ya. Jadi ini harus hati-hati. Intinya formula penghangat dalam itu kita harus bisa mastiin dia karena dalamnya itu kekurangan penghangat. Baru kita pakai. Kalau dia dalamnya panas, nggak bisa pakai. Ya, dalamnya panas, nggak bisa pakai. Dalamnya dingin, walaupun dia manifestasinya panas, seperti apapun, bisa pakai formula penghangat dalam. Paham sampai sini? Mohon maaf, dokter diulang. Gimana tadi? Kalaupun Ini ya, dia panas, gejala itu kan bisa menipu ya. Jadi gejalanya itu bisa palsu gitu loh. Misalnya aja, ini demam, ini panasnya agak orangnya ini demam. Demam itu dalam artian orangnya ini panas. Tapi penyebabnya kan bisa karena dia dingin kan? Kan panas dalam TCM kan gejala demam itu kan nggak mesti harus penyebabnya itu panas. karena patogen panas atau sesuatu yang panas kan? Betul. Sindrom panas gitu enggak kan? Sindrom dingin kan juga bisa kan? Nah, ini sama. Jadi formula penghangat dalam itu kita cuma bisa pakai untuk kekurangan untuk menghangatkan interior. Ya, itu sudah pasti bisa. Walaupun gejalanya itu panas. Kan seharusnya kalau dalamnya kekurangan penghangat kan dingin kan, harusnya manifestasinya gejalanya dingin dong. Betul, dokter. Ya nggak? Tapi kan nggak semuanya gejalanya dingin. Iya. Gitu loh. Jadi misalnya ngelihatnya, oh ini gejalanya panas, tapi begitu diperiksa yang lain, kok Dingin. sindromnya arahnya ke arah dingin ya, dan dingin karena defisien. Bisa pakai ini. Pakai formula ini. Oke, dokter. Itu ya, paham ya? Menggigil termasuk ya? Menggigil, balik lagi dia menggigil itu sindromnya apa? Kita nggak ngomongin gejala menggigil itu pasti dingin atau gimana, enggak. Kita ngomongin karena gejala itu bisa overlapping, menggigil di dingin bisa, panas juga bisa. Iya, iya. Gitu ya. Jadi kita tentuin sindromnya. Contohnya yang pertama itu Lee Chong Wan, pakai 3 macam, jahe kering, ginseng, dan pacu. Ini untuk menghangatkan ciao tengah dan menghalau dingin, memperkuat si limpa. Ya, ini indikasinya
dingin defisien di limpa lambung berarti dingin karena defisiensi yang di limpa dengan gejalanya nyeri perut, ulu hati suka hangat dan ditekan. Ya, ini karakteristik dari defisien. Suka ditekan. Jadi kalau nyeri itu enak tekan dan tolak tekan. Kalau yang enak tekan itu nyeri defisien, tolak tekan itu nyeri ekses. Muntah, diare, mual, takut dingin, ekstremitasnya dingin, lidahnya pucat, selaput putih, nadi tenggelam dan kecil. Nah, ini adalah lidah pucat, selaput putih, nadi tenggelam dan kecil atau lemah itu menandakan defisiensi yang. Ya, kemudian atau sindrom pendarahan karena defisiensi yang. Muntah darah, hidungnya berdarah, BAB-nya ada darahnya, menstruasinya banyak, warnanya gelap, ekstremitas dingin. Ini yang tadi ya Bu, kalau misalnya pendarahan ya, kan tadi cerita ada batuk ya, Darah. Iya. batuk darah ya. Iya. Ini dilihat lagi, dia pendarahan kenapa? Oh iya. Ya, jadi nggak istilahnya nggak serta merta. Oh ada pendarahan kita kasih penghenti darah gitu. Nggak. Penyebab pendarahan atau pendarahan. Oh ini panas nih darahnya nih. Nggak juga. Ya, jadi itu bukan pakemnya itu bukan seperti itu, apalannya nggak seperti itu. Ya, jadi pendarahan penyebabnya apa? Misalkan yang tadi defisiensi yang kah, ini defisiensi C kah, kemudian apakah memang karena ada defisiensi darahnya, defisiensi yin, atau ini panas atau dingin dan sebagainya. Jadi dilihat lagi, ya. Baik, dokter. Kemudian juga pada hambatan di dada, kejang infantil kronis atau banyak meludah juga dan sebagainya yang terkait dengan dingin defisien di Jawa Tengah. Intinya Lee Chong Wan untuk defisiensi yang sehingga menyebabkan dingin di Jawa Tengah. Oke. Kemudian yang kedua senitang. Senitang itu pakai fuce, kanjiang, dan kancao. Ya, jadi Pak, fuce dan kanjiang. Fuce dan kanjiang mungkin ada yang belajar herbal tunggal ya untuk TSM. Fuce dan kanjiang adalah kombinasi untuk penghangat paling kuat. Ya, jadi ini harus hati-hati. Hati-hati digunakan. Untuk memulihkan yang dari kolaps, gejalanya sindrom sinkop, jadinya tidak sadarkan diri, kan dingin karena defisiensi jantung dan ginjal, kemudian gejalanya ekstremitas dingin, tidurnya meringkuk, takut dingin atau keringat dinginnya banyak, wajahnya lemah, letih, lesu, mentalnya lemah, letih, lesu, sering ngantuk berlebih, jadi ya lemah, letih, lesu tadi ya juga ya, sakit perut, diare, wajah pucat, selaput lidah putih, basah, nadinya sangat lemah. Ya, seperti ini. Ya.
Ini untuk sindrom dingin karena defisiensi yang jantung dan ginjal. Mekanisme terapinya ini sudah. Ini yang harus diperhatikan, formula ini mengandung fuse yang toksik, harus direbus selama 2 jam pertama kali. Jangan dikonsumsi jangka panjang. Nah, harus segera diberhentikan setelah ada efeknya. Oke, nah penghangat dalam lainnya ada Xiao Jiancong, ada Ucu Yutang, ada Tang Kue Senitang, ada Yang Hetang. Ini boleh dibaca sendiri. Intinya formula ini, tipe ini semuanya penyebabnya ujung-ujungnya adalah defisiensi yang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Boleh tanya. Saya dokter. Ya, siapa dulu? Silakan. Adriati dokter. Apakah Oke. ada side effect-nya jika tidak direbus selama 2 jam? Ada. Ini panas sekali. Yang ini ya, fuse ya. Ya, ada. Bisa pendarahan. Bisa mimisan. Oh, pendarahan di otak nanti gitu ya, Dok? Ya, intinya bisa pendarahan dan bisa kayak kayak gangguan mental juga bisa. Kayak agitasi atau ngelayang gitu loh. Karena ini Iya. sifatnya sangat panas. Yang penting nggak gangguan jiwa ya dokter. Bisa menyebabkan kayak temporer mental gitu loh. itu kan gangguan jiwa ya, Dok? Beda dong. Kalau sampai gangguan jiwa sepertinya sih enggak. Enggak Cuma ya dokter. dia akan mengganggu gimana ya, kayak Ngambang ya, kayak ngambang ya. mabok gitu loh. Iya ngambang ya. Ya, Heeh. ini harus hati-hati. Dokter mohon maaf saya tanya Ya. lagi. Untuk pembelian terima kasih, Ya. formula ini kita harus ke toko Sinseh kah yang ya kalau di Jakarta kan ada tuh di Glodok ya dok ya. Iya, Itu kan ada betul. tuh ya. Berarti kita harus tulisnya dengan tulisan Indonesia kah? Nah itu saya kurang tahu ya kalau misalnya pakai tulisan Indonesia itu nanti yang ngeresepin ngerti apa enggak. Boleh. Kalau saya sih biasa pakai bahasa Mandarin. Nah itu Cuma dia tuh dokter. barusan kan siapa Bapak kan tadi ngeresepin itu ya Pak? Udah ngeresepin obat ya Pak? Itu nulisnya pakai apa Pak? Nah, Saya sih belajar otodidak. wah keren nih. Nah, Keren nih Pak Rudi. tetap pakai Mandarin berarti. Mandarin ya. Kadang kita tinggal sebut aja di toko itu kita sebut. Yang penting intonasi yang kita sebut itu sesuai dengan tulisan Mandarinnya. Misal kanciang, kita jangan kanciang kalau di Sumbar di Pekanbaru sama Sumbar kanciang itu udah lain. Gaya nih Pak Rudi, Masya Allah. Kanciang di Sumbar dengan Riau dengan kanciang di terapi TCM ini lain. Maaf ya, kalau kanciang di terapi TCM ini kan jahe kering. Nah, kita harus nyebutnya harus benar-benar kanciang. Jangan kanciang.
kancing lain nggak? Ya kan? Oke. Ya mungkin ya itu ya. Artinya saya nulis atau kita itu ya langsung aja tulis ya pesannya saja. gini ya. Nanti Mbak Andriati, di pasar bawah kan ada, ngapain jauh-jauh? Pasar bawah, nggak usah sampai Glodok, pasar bawah aja, Pekanbaru, pasar bawah. Loh kan saya mau di Jakarta deket nama Glodok. Bu Wiwi Bukan. ini Pak Rudi Oh, bukannya Mbak Andriati tadi? sudah Bu Andriati tadi. Oh, sorry. Oke. Saya- mirip. Saya sudah Pak Rudi. Nah, saya Ya, mau tanya, balik lagi. Jadi kalau mungkin pakai Mandarin yang lebih enak ya. Tapi ya kita lihat aja, soalnya kan nggak semuanya bisa. Dan saya rasa pun kalau toko obat itu seharusnya ngerti sih. Karena balik lagi, kancing itu kan dia jahe yang dikeringkan. Arti Ya. harafiahnya pun juga seperti itu. Jadi arti dari Mandarinnya pun juga seperti itu, jahe kering gitu loh. Beda dengan sengciang. Kalau sengciang itu adalah jahe fresh. Jadi Bahasa- seng itu seger, ciang itu adalah jahe gitu loh, atau akar dah. Jadi seperti itu sih Bu. Jadi kalau misalnya kita mungkin saya juga kurang paham ya kalau di Glodok gimana. Mungkin kalau kita nulis kancing itu yang menyiapkan itu sudah paham gitu loh. Baik dokter. Misalkan kita Pansya mau gimana? Pansya yang sudah diproses, sepansya bisa atau pansya yang diproses dengan jahe, yang pansya gitu. Seperti itu sih. Jadi mungkin ya mereka sudah paham sih. Baik dokter, terima kasih banyak. Ya. Dok, mau tanya lagi dok. Boleh, Dok? Sebentar Pak. Yang lain Boleh. ada yang mau tanya nggak? Ya dok, malam Ya. dok. Ya silahkan Pak. Ya. Dok, untuk herbal sinitang atau herbal yang lain ini kan ada komposisinya 15 gram, 9 gram, 6 gram atau Ya, herbal raja, ya. menteri, dan dukung. Itu pemakaiannya untuk konsumsi gimana aturannya dok? Maksudnya? Artinya dikonsumsi dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk simplisia atau gimana dok? Terus Ini diminum dekoksi Pak. Jadi rebusan. dari bentuk simplisia ya. Maksudnya simplisia gimana ya? Jadi kan Karena ini sudah satu formula. nah, ini kan direbus. Jadi 15, 9 yang tadi Fuce, Kanjiang, dan Kansaunya itu dijadikan satu, direbus semua. Jadi bukan satu-satu diproses terus habis itu dicampur, enggak. Tapi tiga-tiganya masuk langsung proses. Nah, terus itu konsumsinya gimana dok? Artinya 1 hari 3 gelas atau ada standar yang lain untuk konsumsinya dok? Oke, nah biasanya sih ini kan hitungannya satu resep ya. Iya. Satu resep itu kalau saya biasanya kasih untuk sehari, jadi sehari itu 2 kali. Cuma kan belum tentu semua pasien kuat ya. Misalnya, saya habis minum ini formulanya ini mungkin terlalu kuat buat dia, jadinya ada efek samping. Nah, itu bisa juga dibagi jadi sehari 3 kali. Jadinya kan dosisnya relatif berkurang, jadi nggak langsung masuk sekali banyak gitu loh. Iya, iya. Atau kalau kita mau coba, ya udah diturunin deh dosisnya, jadinya 2 resep, atau 1 resep ini bisa untuk 2 hari. Itu, atau 2 resep untuk 3 hari. Jadi fleksibel aja sih Pak. Iya, iya. Biasanya sih 1 resep untuk
sehari. Terus untuk herbal gan siang ini seandainya apa ini jahe kering, jahe khas Cina atau untuk lokal boleh juga dikonsumsi, Dok? Lokal boleh Pak, asal bukan jahe merah ya, jahe biasa. Oh, jahe biasa, jambret gitu ya, Dok? Oke, ya Dok, makasih Dok. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi. Yang lain ada tanya nggak? Halo? Sebentar, saya mau tanya Pak Asep dulu. Pak Asep ini sampai jam berapa ya? Jam 22. Oh, sudah ya. Ya udah. Silakan terakhir deh, Pak Rudi. Ya, Nah, monggo. mau saya tanya tadi sudah dijawab sebagian yang Mbak Andrati tanya tadi fuse itu. Maksudnya di 2 jam ya itu Ya. Direbus pertama 2 jam itu maksudnya apa? Jadi dia masuk duluan. Oh ya sudah ngerti. Ya, jadi kan di formula Duluan dia rebus 2 jam baru masuk yang lain. Ya udah ngerti. Ya. Udah ngerti Dok. Ya, ini saya jelasin lagi biar mungkin yang lain kalau ada yang belum paham ya. Jadi untuk perebusan formula, untuk perebusan herbal ini dalam satu formula, itu ada yang masuk duluan dan masuk belakangan. Ya, masuk duluan itu untuk herbal-herbal yang toksisitasnya tinggi. Jadi misalnya kayak fuse atau herbal-herbal yang sulit diolah. Misalnya kayak sekau, gipsum itu atau batu magnet, cese atau yang misalnya kayak kerang-kerangan itu. Nah, itu bakal masuk duluan karena kenapa? Itu dia pengolahannya lama. Jadi untuk mengekstrak sarinya dari rebusan itu lama. Jadi itu masuk duluan. Terus ada yang masuk belakangan. Nah, masuk belakangan itu biasanya herbal-herbal yang sifatnya aromatik. Misalkan mint. Terus yang sifatnya pedas-pedas lah, kayak kapulaga dan sebagainya. Nah, belum pulang. mint itu nggak boleh masuk di awal. Kenapa? Kalau masuk di awal, sifat aromatiknya dia bakal hilang. Hilang, terbang deh. Nah, herbal yang masuk di awal itu nggak boleh masuk di tengah atau misalnya di terakhir. Kenapa? Karena kalau masuk di tengah itu mungkin toksisitasnya masih berkurang, dia nggak bisa, jadinya begitu dikonsumsi itu terlalu kuat. Yang kedua, mungkin efeknya belum, ekstraknya itu belum semuanya keluar gitu. Jadinya hasilnya nggak maksimal. Oke, gitu ya. Dok, yang fuse itu 2 jam direbus dengan api sedang, api besar. Api sedang. Oke. Terima kasih, Dok. Ya. Oke, saya kira sampai sini dulu ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, dicatat, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bahas. Bisa ditanyakan dan kita bahas. Ya, terima kasih semuanya. Kasih ya, Isen. Sama-sama. Ya, baik Bapak dan Ibu, demikian materi yang telah disampaikan oleh Dr. Adrian. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikannya bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan alhamdulillah tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu
sambil berjalan di pembelajaran kuliah malam hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh dokter, barangkali Bapak dan Ibu ada yang mesti ditanyakan lagi ke depannya, disarankan nanti melalui grup yang sudah tersedia. Itu saja barangkali pertemuan malam hari ini. Semoga sekali lagi Bapak dan Ibu tetap diberikan kesehatan, tetap semangat dalam menuntut ilmu, menjadi pengusaha yang kompeten di bumi pertiwi ini. Amin, Allahumma amin. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, terima kasih kepada semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak dan Ibu setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, kita masih ada PR nanti khususnya ibu-ibu untuk menyiapkan makan sahur. Untuk itu supaya tidak terlalu malam, kita tutup kegiatan perkuliahan malam hari ini dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Zulamna anfusana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Selamat Terima malam. kasih Pak Dokter, Pak Asep. Selamat malam Dokter. Ya, selamat malam Bu. Selamat beristirahat. Asep.